kelas S1 M2002, mata kuliah Sistem Operasi. Baik, sebelum saya memulaikan hasil presentasi saya, yang saya hormati Bapak Pengasuh mata kuliah Sistem Operasi dan terlebih-lebih teman-teman saya yang saya banggakan. Nah, nanti di sini pada penjelasan atau materi saya nanti yang saya presentasikan mungkin hanya intinya aja ya teman-teman. Selanjutnya bisa disimak nanti dalam video ini. Baik, langsung saja saya di sini judul materi saya yaitu sinkronisasi. Yang dimana sinkronisasi ini merupakan suatu proses pengaturan jalannya beberapa proses pada waktu yang bersamaan untuk menyamakan waktu dan data supaya tidak terjadi inkonsisten atau ketidakkonsistenan data akibat adanya akses data secara konkuren agar hasilnya bagus dan sesuai apa yang diharapkan. Selanjutnya, tujuan. Nah, sinkronisasi ini teman-teman memiliki tujuan, dimana ialah untuk menghindari terjadinya inkonsisten data karena pengaksesan oleh beberapa proses yang berbeda serta untuk mengatur urutan jalannya proses sehingga dapat berjalan dengan baik dan sesuai apa yang kita harapkan. Itulah teman-teman tujuan daripada sinkronisasi ini. Nah teman-teman, sinkronisasi ini juga memiliki manfaat pada sistem operasi. Itu satu, adanya akses data yang sama dilakukan secara bersamaan bisa saja menyebabkan data menjadi konsisten. Nah, agar semua data tetap konsisten membutuhkan mekanisme, pastikan proses eksekusinya berjalan dengan lancar. Kedua, adanya race condition yang merupakan kondisi di mana beberapa proses mengakses dan memanipulasi data secara bersamaan akan membuat nilai terakhirnya nanti bergantung dari proses mana yang duluan diakhiri. Itulah manfaat daripada sinkronisasi pada sistem operasi. Selanjutnya teman-teman, implementasi semua course terdiri atas dua, yaitu satu, white atau S ditaruh di entry section kode proses. Nah, white ini memiliki fungsi yaitu untuk mengecek apakah ada proses lain yang masuk ke critical section yang serupa atau S. Nah teman-teman, jika ada maka proses akan ke status waiting. Jika sebaliknya, proses akan mengecek S atau sebagai tanda critical section lagi diakses dan mengeksekusi critical sectionnya. Dua, signal atau S ditaruh di exit section kode proses. Nah fungsi ini juga untuk mereset variabel S atau sebagai tanda tersedianya akses critical section dan membangun proses-proses yang lagi waiting critical section serupa. Seterusnya teman-teman, sinkronisasi ini juga dibutuhkan ketika menemukan sebuah kasus yang menyebabkan ketidakkonsistenan dan sehingga data menjadi tidak konkuren. Nah, jadi teman-teman, pada proses sinkronisasi primitif biasanya yang digunakan adalah mengimplementasikan sinkronisasi data dan proses ini dilakukan secara oleh fungsi lain di luar sistem operasi dan sistem utama dari sistem operasi. Selanjutnya, sinkronisasi hardware tersedia melalui instruksi otomik yang disediakan oleh CPU. Instruksi otomik membantu implementasi mutual exclusion pada proses. Misalkan test and set atau TS pada IBM, pada Intel. Instruksi tersebut bersifat otomik atau tidak tersela atau tidak bisa disela atau diinstruksi. Selanjutnya teman-teman, instruksi ini juga memiliki contoh yang dimana bisa teman-teman
terlihat di layar monitornya, itu do, while atau dash and set atau loop. Di bawahnya arithmetical section, loop sama dengan false remainder section. Selanjutnya monitor main sinkronisasi sejumlah proses. Nah teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, kita bahasnya intinya aja, jadi seterusnya nanti bisa teman-teman menyimaknya dalam video ini, bisa teman-teman baca nanti. Nah mungkin sampai di sini saja hasil presentasi saya, teman-teman. Jika ada kata-kata yang tidak sesuai di hati teman-teman, baik dalam pengucapan saya, mempresentasikan saya, penyusunan video, pembuatan video, cara saya mempresentasikan tidak sesuai apa yang diharapkan oleh teman-teman, karena saya juga di sini baru belajar supaya lebih baik lagi, dan semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Nah kita di sini sama-sama belajar, sama-sama mendukung biar lebih baik lagi. Nah mungkin sampai di sini saja akhir kata saya ucapkan.